Halo anak-anak, ketemu lagi bersama Mem Yunike. Kali ini di kelas fisika kita akan membahas beberapa contoh soal untuk persiapan PTS. Materi pemantapan PTS untuk kelas 8 yaitu konsep gerak, terdiri dari pengertian jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Dan yang kedua, menghitung kelajuan atau kecepatan rata-rata. Yang ketiga, penerapan soal GLB dan GLBB. Yang keempat, menghitung resultan gaya segaris kerja dan tidak segaris kerja. Dan yang terakhir, penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari dan menghitung percepatan. Soal nomor 1. Seorang anak berjalan lurus 2 meter ke arah barat. Kemudian belok ke utara sejauh 6 meter. Lalu belok lagi ke timur sejauh 10 meter. Hitunglah jarak dan perpindahan anak tersebut dari posisi awal. Nah, untuk memahami jarak dan perpindahan, kita harus mengetahui bentuk dari gerak anak tersebut. Ya, seperti ini. Ke arah barat, kemudian ke utara 6 meter, lalu ke arah timur 10 meter. Sehingga kita dapat memahami atau menghitung besar perpindahan dan jaraknya. Untuk menghitung jarak, kalian harus paham pengertiannya. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Nah, panjang lintasannya adalah total yang ditempuh. Berarti 2 meter ditambah 6 meter ditambah 10 meter, hasilnya 18 meter. Jadi jarak itu total lintasan. Kemudian perpindahan. Perpindahan adalah jarak yang diukur dari posisi awal dan akhir saja. Karena perpindahannya berupa garis segitiga, maka untuk mengetahui garis yang miring, itu kita hitung dengan rumus Pythagoras. Ya, hasilnya adalah akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Nah, 8 kuadrat atau 8 ini dihasilkan dari 10 meter dikurangi 2 meter. Hasilnya yaitu akar 36 ditambah 64. Nilainya akar 100. Jadi perpindahannya sebesar 10 meter. Soal nomor 2. Seseorang hendak berpergian dari rumah ke pasar menggunakan sepeda motor. Ketika hendak berangkat, speedometer menunjukkan angka 25.500 km. Setelah kembali ke rumah, speedometer menunjukkan angka 25.700 km. Maka hitunglah jarak dan perpindahannya. Nah, sebelum kita mulai menghitung jarak dan perpindahan, perhatikan dulu gerak dari orang tersebut. Nah, sudah jelas ya, jarak yang ditempuh adalah panjang lintasan yang ditempuh. Jadi jaraknya dari rumah kemudian ke pasar kembali lagi ke rumah itu sebesar 200 km. Dihasilkan dari 25.700 dikurangi 25.500 km. Kemudian untuk perpindahannya itu adalah jarak posisi dari awal ke akhir. Karena posisi awalnya adalah rumah, kemudian posisi akhirnya rumah, maka perpindahannya dapat dikatakan bernilai 0. Soal nomor 3. Seorang anak mengelilingi lapangan seperti gambar. Jika dalam waktu 100 detik anak tersebut mengelilingi sebanyak 3 kali, maka hitunglah jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Untuk mengetahui jarak, ingat, pengertian jarak itu sendiri ya. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh atau total keseluruhan. Ya, sebanyak 3 kali keliling lapangan. Kemudian perpindahan itu sendiri jarak dari titik awal menuju titik akhir. Untuk menghitung jarak, kalian jumlahkan 30, misalnya anak tersebut mulai bergerak dari titik A. Ya, 30 ditambah 15 ditambah 30 ditambah 15. Ini baru 1 keliling. Nah, hasilnya itu dikali 3 keliling. Jadi 90 dikali 3 keliling hasilnya adalah 270 meter. Kemudian untuk perpindahan, karena anak berlari sebanyak 3 kali keliling dari posisi A kemudian kembali ke posisi A, maka perpindahannya dapat dikatakan bernilai 0.
Kemudian untuk kelajuan, kalian harus ingat rumusnya. Kelajuan adalah jarak dibagi waktu. Untuk memudahkan dalam mengingat, kalian ingat huruf J. Di sini kelajuan pun ada huruf J. Jadi tidak akan terbalik ya dengan kecepatan. Hasilnya adalah 270 meter dibagi 100 meter bernilai 2,7 meter per second. Untuk kecepatan, ingat huruf P. Ya, di kecepatan juga ada huruf P. Jadi kecepatan rumusnya perpindahan dibagi waktu. Karena perpindahannya 0, waktunya 100 second, jadi hasilnya 0 meter per second atau 0. Soal nomor 4, sebuah mobil pengangkut sembako berangkat dari kota A menuju kota B yang berjarak 80 km, ditempuh dalam waktu 35 menit. Perjalanan dilanjutkan ke kota C yang berjarak 40 km, ditempuh dalam waktu 25 menit. Berapakah kecepatan rata-rata mobil pengangkut sembako tersebut? Kalian harus mengingat rumus dari kecepatan rata-rata. Rumusnya adalah total jarak dibagi total waktu. Total jaraknya 80 km ditambah 40 km. Total waktunya 35 ditambah 25 menit. Ya, hasilnya adalah 120 km dibagi 60 menit. Karena pasangan dari kilometer adalah jam, maka menitnya harus dirubah ke jam ya. Jadi hasilnya 120 dibagi 1 jam. Jadi kecepatan rata-rata dari mobil tersebut 120 km per jam. Soal nomor 5. Jarak kota Bandung ke kota Jakarta adalah 150 km. Jarak tersebut dapat ditempuh oleh suatu kendaraan dalam waktu 2,5 jam. Jika kecepatan kendaraan tetap, maka berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai kota Tangerang yang memiliki jarak sebesar 180 km dari kota Bandung? Untuk menghitung waktu yang diperlukan, kita harus mencari terlebih dahulu kecepatan tetap. Nah, dengan rumus GLB. Rumusnya adalah jarak dibagi waktu. 150 km dibagi 2,5 jam, hasilnya 60 km per jam. Jadi kecepatan kendaraan tersebut bergerak dengan 60 km per jam. Lalu kita cari waktu dengan rumus GLB ya, masih rumus GLB. T sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya dari kota Bandung ke kota Tangerang 180 km dibagi kecepatannya 60 km per jam. Hasilnya adalah 3 jam. Soal nomor 6. Perhatikan grafik V terhadap T dari suatu perjalanan. Seperti ini. Kemudian tentukan jenis gerak dari titik O hingga titik D. Lalu yang kedua, hitunglah percepatan gerak benda di setiap grafik dari titik O hingga titik D. Nah, untuk menentukan jenis gerak, kita tinjau satu persatu. Perhatikan gerak dari O ke A, ini grafiknya linear ke atas. Ini membuktikan bahwa gerak benda secara GLBB dipercepat. Kemudian dari A ke B, grafiknya berupa garis mendatar. Maka jenis geraknya GLB. Kemudian dari B ke C kembali dia naik ya atau linear ke atas sehingga geraknya GLBB dipercepat. Kemudian dari C ke D dia turun linear ke bawah. Ya, itu menandakan kecepatannya menurun secara teratur, maka disebut sebagai GLBB diperlambat. Nah, untuk menghitung besar percepatan, kita tinjau satu persatu kembali grafik dari O ke A. Nah, hasilnya adalah masukkan rumus percepatan. Delta V dibagi delta T. Delta V adalah perubahan kecepatan yang dialami dari O menuju A. Nah, hasilnya adalah ya, ingat perubahan kecepatan adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Kecepatan akhirnya 6 dikurangi 0 dibagi 2 dikurangi 0 ya. Delta T adalah perubahan waktu ya, waktu akhir dikurangi waktu awal.
Hasilnya 3 meter per second kuadrat. Kemudian karena A ke B itu berupa grafik mendatar atau GLB, maka nilai percepatannya 0. Kemudian percepatan dari B ke C ya menggunakan cara yang sama. Diperoleh hasil 10 dikurangi 6 dibagi 8 dikurangi 4. 10 itu kecepatan akhir di titik C ya. 10 dikurangi 6 kecepatan di titik B, kemudian dibagi perubahan waktunya. Waktu di titik C itu 8 second dikurangi 4 second. Jadi bernilai 1 meter per second. Terakhir, percepatan dari C ke D ya, rumusnya sama, delta V dibagi delta T. Kecepatan akhirnya adalah 0 dikurangi 10. Jadi minus 10 dibagi 4 ya. Bernilai minus 2,5 meter per second kuadrat. Soal nomor 7. Sebuah mobil diketahui mula-mula bergerak dengan kecepatan 60 meter per second. Mobil kemudian berhenti dalam waktu 5 detik setelah direm secara tiba-tiba. Maka hitunglah jarak setelah direm, kemudian jelaskan apa yang terjadi apabila ada sebuah benda berada tepat 140 meter di depan mobil tersebut. Apakah tertabrak oleh mobil atau tidak? Nah, untuk menjawab soal ini, kalian analisa dulu kecepatannya. Karena kecepatan benda itu berubah, maka menggunakan rumus GLBB. Ya. Sebelumnya, kita cari dulu nilai percepatan. Percepatan dirumuskan delta V dibagi delta T. Delta V adalah perubahan kecepatan. Ya, kecepatan akhirnya adalah 0 dikurangi kecepatan mula-mula yaitu 60. 0 dikurangi 60 dibagi 5 hasilnya minus 12 meter per second kuadrat. Lalu kalian masukkan ke rumus S sama dengan V0T ditambah setengah kali A kali T kuadrat, di mana nilai V0 adalah 60 meter per second dikalikan 5 ditambah setengah dikali minus 12 meter per second kuadrat dikali 5 kuadrat. Hasilnya 300 meter dikurangi 150 meter. Jadi jarak mobil setelah berhenti yaitu sebesar 150 meter. Pertanyaan yang kedua, apakah tertabrak atau tidak? Ternyata mobil akan menabrak benda karena mobil akan berhenti setelah bergerak 150 meter. Sedangkan benda tersebut berada di 140 meter di depan mobil. Soal nomor 8, hitunglah resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertamanya yaitu kita selesaikan gaya-gaya yang bekerja yang segaris kerja atau sejajar. Ya, misalnya kita buat F1 itu gaya-gaya yang bekerja ke arah kiri dan kanan. Jadi 13 dikurangi 7 hasilnya 6 Newton. Kemudian F yang keduanya gaya-gaya yang bekerja ke arah atas dan bawah. Jadi 11 Newton dikurangi 3 hasilnya 8 Newton. Nah, untuk menghitung resultan gayanya, kita menggunakan rumus Pythagoras. Hasilnya adalah akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Akar 36 ditambah 64, yaitu akar 100. Hasilnya adalah 10 Newton. Soal yang terakhir, hitunglah percepatan benda. Ya, terdapat 3 buah gaya, 2 gaya ke arah kanan, kemudian 1 gaya ke arah kiri. Untuk menghitung besar percepatan, kita gunakan rumus hukum Newton kedua, yaitu sigma F dibagi M. Sigma F itu resultan gaya. Kita selesaikan arah yang ke kanan dikurangi arah yang ke kiri. Nah, yang ke kanan adalah 12 ditambah 4, 16 hasilnya. 16 dikurangi 6 dibagi massa dari benda tersebut adalah 5 kg. Hasilnya 10 dibagi 5 yaitu 2 Newton per kilogram, atau bisa dikatakan 2 meter per second kuadrat. Baik anak-anak, demikianlah materi pemantapan PTS kelas 8. Selamat belajar, Tuhan memberkati.